disepuh dengan darahnya rusa misalnya. Darah rusa pun bukan darah rusa yang dibeli dari pasar. Pejabat memang hampir semuanya identik dengan koleksi-koleksi benda pusaka. Keris adalah salah satunya. Namun yang menarik, Pak Bupati Ponorogo ini, Haji Sukiri Sancoko, koleksinya sedikit agak berbeda. Beliau justru belakangan mengkoleksi pusaka-pusaka Tangguh Kamardikan atau semacam keris-keris baru. Menariknya, Pak Bupati menolak bahwa itu disebut sebagai keris Kamardikan. Akan tetapi, beliau lebih suka menyebutnya sebagai keris kontemporer. Dari 99 keris baru yang dikoleksi oleh Pak Bupati ini, semuanya karya dari Empu Basuki. Tentu saja ini menarik, karena 99 bilah tentu bukanlah jumlah yang sedikit. Secara gamblang, Haji Sukiri Sancoko menceritakan, kemudian juga menjelaskan kenapa beliau menyukai, kemudian menggandrungi, bahkan selanjutnya memesan puluhan bilah keris dari empu yang memang sangat terkenal ini. Dan ini adalah penjelasan Pak Bupati Haji Sukiri Sancoko. Patrap tadi memang Empu Basuki masih sangat Empu tertib. Basuki sangat menggenggam erat bahwa patrap itu adalah bagian dari kaidah, bagian dari, kalau dalam bahasa sekarang barangkali mekanisme. Dia tidak pernah mampu meninggalkan, mulai dari filosofi, kemudian peradaban, mulai dari mekanisme yang paling kecil, dari tata raya paling kecil pun dia penuhi betul. Misalnya, Ubur rampe pripun? Ubur rampenya penuh. Jadi orang kadang-kadang memahaminya kalau tidak paham betul filosofinya, maka kadang-kadang dianggap itu dinamisme, dianggap itu gugon Tuhan. Ini dianggap itu sebuah klenik yang. Ya. Nah, tapi bukan begitu, karena pengetahuan tentang metalurgi itu kan, kalau yang tidak paham memang akan terjerumus ke arah yang salah. Maka kita harus pahami dalam itu. Sehingga kenapa kemudian keris ini kok harus sifatnya, misalnya pemimpin harus adem. Adem itu dia harus disepuh dengan darahnya rusa misalnya. Darah rusa pun bukan darah rusa yang dibeli dari pasar. Dia darah rusa yang kemudian memang benar-benar dia bukan menangkar, dia gali sebuah tempat di gunung, lalu kemudian dikasih pancing pakanan hanya untuk agar rusanya terjebak. Nah, rusa yang terjebaknya rusa yang memang disediakan alam untuk dipakai untuk ritual. Iya. Lalu kemudian ketika panas sekian ribu derajat, di atas 1000 derajat Celcius, lalu kemudian didinginkan dengan rusa itu sifatnya dingin. Dan ada kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh keris, sehingga kemudian pemimpin harus punya watak adem. Nah, watak adem itu harus tercipta dari simbol-simbol. Maka dia tetap menggunakan semiotika bahasa simbol yang memaknai, kemudian simbol, kemudian menerjemahkan tanda-tanda. Nah, ini tidak mau beliau tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, kita di Ponorogo dan ini adalah rumah dinas Bupati Ponorogo, Pak Haji Sukiri Sancoko. Yang menarik, setelah kemarin kita sempat nge-review 3 pusaka andalan Ponorogo ya. Kali ini kita dipercaya untuk mereview atau mendokumentasikan 4 pusaka katakanlah baru Tangguh Kamardikan. Kalau Pak Bupati menyebutnya pusaka kontemporer. Ini dibuat oleh Empu Basuki, dan kebetulan saya juga bersama kawan kita Gus Ahmad dari Etnik TV yang beliau memang expert di bidang nanting pusaka. Nah, kita akan nge-review satu persatu nanti dari 4 pusaka koleksi Pak Bupati Ponorogo tersebut. Ikuti vlog kita kali ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Oke, tadi kan sudah aku bilang bahwa saya tidak sendiri datang ke rumah dinas Pak Bupati Ponorogo ini. Saya bersama ahli nanting pusaka di Ponorogo yang sudah katakanlah kalau sekolah semacam terakreditasi. Saya bersama Gus Ahmad. Nah, kita ada beberapa pusaka yang sudah tak bilang tadi, ada 4 yang akan kita review. Kita mulai dari yang paling barat ya Gus.
Nah, boten sah di subscribe yang belakang itu channelnya elek. Nah ini ada nomor ini ya, ada nomor inventarisnya. Barang bercorak kesenian lainnya keris Kanjeng Kiai Suryo Wisiso, pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ini dapurnya apa Gus ini tadi? Boleh kita anu dulu ya? Monggo ditanteng mawon. Nah, ini pendoknya belewa, gabelan, terus selut apa kalau semacam ini? Ini selut lunglungan, tidak memakai inten, memakai lunglungan tembang. Oh, lunglungan. Selut. Jadi kalau sama ini namanya selut, kalau ini tok namanya mendak. Mendak nggih. Katanya seperti ini, kalau sebenarnya ada permatanya. Permatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Gus. Ini karya dari Mpu Basuki. Menurut keterangannya Pak Bupati Pak Sugiri Sanjogo tadi, ini keris berdapur. Kalau dilihat dari Pasikutan Pakem, ini kan keris kontemporer, ya. Kontemporer itu terserah penyebutannya. Nenek kula kan acuannya kan Pakem, kan ngoten. Acuannya Pakem ini adalah Pasopati. Kan itu lah gelarnya enggak tahu di situ tadi. Kanjeng Kiai Suryo Wiseso. Lah, itu gelarnya niku. Nggih. Jadi keris itu di samping dapur ada penyebutan yang lain ya. Itu tergantung majikannya atau pemiliknya. Nah, ini oleh Pak Bupati disebut sebagai Kanjeng Kiai Suryo Wiseso. Ini yang istimewa apanya Gus? Semuanya. Semuanya istimewa. Nah, ini mulai dari garapnya, terus mulai dari struktur pasikutan condong lelehnya. Ini bagus banget. Dari gonjonya. Gonjone ini apa kayak alur, ada semacam alur. Ini Mas Kumambang dan ini lipatannya banyak sekali ini lipatannya. Terus modelnya yang ini loh, ini antara gonjo janggutan ini kan duadi banget. Betul. Nah, terus pijetannya juga jadi, sokokannya ngerungnya, terus pamor wengkotnya juga jadi. Jadi pijetan itu ada bagian ini loh. Sing lego ini namanya pijetan. Bukan kok keris itu dipijet. Bukan. Ya ada yang pijetan dipijet aja. Itu zaman kuno lenggek. Ini rician. Nah, kalau ini pamornya bagus. Wengkon. Tengahnya keleng. Tengahnya keleng terus ada pamor di pinggir. Di pinggir. Kayak dikurung gitu, namanya pamor wengkon. Nah, ini boleh saya dekatkan dulu ke kamera Gus ya. Untuk ulasannya sudah. Nah, ini loh. Nah, ini yang istimewa tadi menurut Gus Ahmad ini, bagian ini, gonjo ini. Luar biasa. Ini keris dengan dapur Pasopati, karya dari Mpu Basuki. Sedangkan untuk penyebutannya, menurut keterangan yang ada di warung keris ini kayu apa ya Gus? Kayu Tembalu Jowo. Kanjeng Kiai Suryo Wiseso. Kita masukkan yang ini, kita review untuk pusaka selanjutnya. Kenapa kalau kita dudut sama masuk keris harus begini? Bukan keharusan sih, tapi ini bentuk penghormatan kita pada adab dan ilmu harus didulukan adab. Demikian. Oke, kita masuk ke pusaka yang kedua. Nah, ini ya. Ini juga Tembalu juga, Gus? Tembalu Jawa. Keris Kanjeng Kiai Kondo Basuki. Nah, ini kan masih dari Mpu Basuki. Ini pendoknya apa Gus? Pendoknya perak. Ini kemungkinan pendok lawas ini. Oh, lawasan lamen ya. Lamen. Perak sakmono wae bahaya. Ini gabelan juga. Nah, ini Pakubuanan. Modelnya hampir keseluruhan Pakubuanan. Langgame Pakubuana. Kita coba buka ya. Waduh. Ada reliefnya. Relief singo ya, Gus? Iya. Singo barong. Kalau ini pusakanya dapurnya apa, Gus? Kalau dapurnya Luk 5. Luk 5 dengan reliefnya singo barong ya. Luk 5 singo barong terus memakai ada pundak setegal ya? Iya, pundak setegal. Nama pundak setegal. Tapi enggak ya? Enggak simetris ya, Gus? Enggak. Enggak, pundak setegal itu yang pakai memang yang depan tinggi. Yang belakang rendah. Punya saya berarti enggak pakem dong itu. Ini kok yang pendawa Cinarito itu. Ada pundak setegalnya juga. Mungkin juga aus bisa jadi loh. Karena kan sepuh. Ini pamornya apa Gus ini, Gus? Kalau pamornya ini bisa ke ini ada biwara juga. Ini itu bisa
Ya ini yang ini Wahyu Tumurun. Terus ini Sekar Kopi. Gitu. Sekar Kopi atau Bonang Rinenteng juga bisa. Iya, Bonang Renteng. Kalau saya apalnya Bonang Renteng gitu. Bonang Renteng itu karena bulat-bulat kayak bonang gitu, bonang gamelan. Tak dekatkan ya. Nah. Belakangnya. Ini ya. Nah, berarti keris ini secara dapur Lok 5 Singobarong. Lok 5 ning Singobarong. Pundak Iya. Kalau orang awam kan memahami Lok 5 itu Pendowo ya, mesti Pendowo. Ada nggak nanti kadang yang menyebut Pendowo Singobarong itu? Lucu sekali karena Pandowo itu tidak ada relief. Gitu. Jadi seperti itu. Lucu sekali. Ya ini ya Singobarong Lok 5. Karena pakem sepuh Lok 5 Singobarong. Kalau garapannya gimana, Gus? Menurut bagus sekali. Kalau garapannya cara nyacah ngono kualat ngoten. Bayangkan di era sekarang ini ngoten Mas Bro, dengan garap seperti ini mesti gak mungkin sesasi rong sasi. Pucuke ini apa? Buntut tumo. Hampir keseluruhan buntut tumo. Nah, itu menunjukkan apa identitas karya dari Mpu Basuki. Iya betul. Salah satunya itu. Tapi juga ada kekancengan yang lain yang disebut. Kemudian untuk ini pakai mendak saja tanpa selut ya. Tanpa selut. Tanpa mendak susun. Ini itu sudah ditanting sekilas oleh Buse. Kita masukkan dulu Lur ya. Jadi itu ngeten, mungkin dari salah satu penonton panjenengan Pak Purbo itu ada yang mempunyai pusaka atau gimana. Itu kalau bisa ya dikeiklat. Nonton. Berarti punya saya nanti dikasih gelar juga. Ya harus wajib napa melih sing Lok 5 nih kok sing kula yang istimewa itu Nah, yang ini kita nge-review pusaka 3. Ini dengan nomor 63 ya. Karena pusaka beliau ini memang banyak sekali. Ini diberi gelar keris Kanjeng Kiai Waspodo atau waspadalah itu. Ini juga Trembalu. Ini Trembalu Jawa. Kemudian pendoknya bunton kembang. Bunton itu buntet itu loh Lor. Ya, kalau Jogja selorok gitu ya. Beda. Ya sama saja bunton. Bunton. Sama saja bunton. Nah, ini dengan ditatah lunglungan. Sepuh ya guys. Sepuhan Mas Disepuh. Maksudnya begitu Lor. Disepuh. Nah, ini untuk selut inten sama mendaknya juga ya. Ini kok gonjone kok gonjo wilut ini. Kita coba buka Lur ya. Masih dari karya Mpu Basuki. Gonjo wilut ini gini Lur. Kayak ngombak gitu loh modelnya. Ini pamornya apa Gus? Ini pamornya mirip-mirip tadi. Iya, hampir mirip. Cuma lebih ke kecil-kecil gitu. Bisa Wahyu Tumurun ini juga. Wahyu Tumurun. Kalau untuk ininya Gus, apa? Dapurnya bisa Pandowo ini. Pandowo. Tapi kan sekali lagi ini keris kontemporer ya. Jadi kan seperti itu. Jadi manut sing gawe. Secara pakem Lok 5 dengan kembang kacang. Pendowo lare ini. Pendowo lare. Tapi karena menurut Pak Bupati keris Kamardikan koleksi beliau ini disebut sebagai keris kontemporer. Jadi penamaannya ya manut sing gawe. Manut yang gawe. Oke, ini keris yang keempat ya. Yang ketiga. Maaf. Kita lanjut pada keris yang keempat. Gabelan Surakarta semua nggih. Ini juga Trembalu. Kemudian selut dan mendaknya inten. Disebut sebagai keris Kanjeng Kiai Wiso. Bernomor 69 ya. Keris Kanjeng Kiai Wiso. Untuk ininya pendoknya bunton juga. Terus tapi ini untuk ini ditatah ya. Ditatah. Itu 3 dimensi. Ditatah 3 dimensi. Ini juga disepuh. Emas. Longgongannya kembang. Kita coba lihat. Keris ini sebenarnya menurut pakem keris dengan dapur apa? Siro lupat 5 6 7. Lok 7 itu lain yang kalau ini secara pakem itu masuknya kidang-kidangan. Yang
tripod itu kalau kita lihat di pakem di sini kan ada jenggotannya di atas kembang kacang kan. Nah itu kayak semacam ripandan itu loh. Nah, itu biasanya sini kan polos ya guys. Di atasnya kembang kacang ini polos. Kalau andai kata ini polos, maksudnya apa Gus? Bisa kidang soko. Mungkin bisa kidang soko. Mungkin bisa kidang soko itu. Bisa kidang soko nggih. Lo 7 itu ya kidang soko, yang soko bener ya? Iya, ada. Terus ada carubuk ada. Carubuk juga lo 7. Iya. Carubuk ada. Ini kalau secara pamor, Gus? Kalau secara pamor ini pamornya untu walang. Untu walang. Untu walang. Jadi untu walang ki gang siji ini lah ya ta. Ben manut. Itu untu walang. Kalau gonjone gimana? Gonjonya biasa. Biasa ya. Biasa. Standar ya. Nah, ini 4 keris koleksi dari Pak Bupati Ponorogo. Karya Empu Basuki sudah kita review. Ada bonus satu lagi yang agak berbeda. Kalau tadi gabelan semua, yang ini ladrang. Ini rongkone terembal juga Gus ya? Terembal juga, cuman kan pas bonggol. Jadi tuweke kesane dapat. Terus ininya apa? Uratnya ini tegak. Iya. Uratnya tegak. Nah, sulak pamor. Ini sama kayak tadi. Tidak 3 dimensi sih tapi ditatah juga untuk ininya. Pendoke. Ini sebut keris Kanjeng Kiai Bimo Topo. Enggak ada nomornya ya, nomor berapa ya nih? 17. Nomornya 17. Nah, ini kalau dedere kayu apa Gus ini? Kayu kemuning. Kayu kemuning. Tapi putih ya. Ini mendaknya susun. Inten. Kayak yang saya di Sengkelat itu. Kita coba lihat ya. Nah, mumpung ketemu ahlinya. Kalau ini Gus, kan ada ukiran nogo. Relief nogo ya. Kemudian ini kinatah juga. Kinatahnya ini emas muda. Kinatah emas muda. Emas muda itu maksudnya mungkin ya yang 8 karat atau berapa itu loh. Kalau secara dapur Gus, kalau menurut Pakem ini dapurnya apa? Nah, di sini kan ada relief nogo, terus di sini memakai mahkota. Masuknya nogo rojo. Tapi lurus. Iya. Nah, ini kan sekali lagi ini kan keris kontemporer. Jadi jangan di apa ya ibaratnya melawan Pakem nggak bisa. Kita tidak bisa dibenturkan pada Pakem nggak bisa. Karena ini memang keris kontemporer loh. Jadi ngono loh ya. Jadi ini keris kontemporer tidak bisa dibenturkan dengan Pakem. Sudah unsurnya ini sudah unsur keindahan. Beliau mengekspresikan kecintaannya pada pusaka dengan membuat pusaka-pusaka kontemporer. Ini ya untuk 5 pusaka yang kita review kali ini. Mungkin di lain saat kita akan diundang lagi untuk nge-review keris-keris koleksi dari beliau karena memang koleksi beliau banyak sekali. Ini yang di luar perkiraan saya. Empu Basuki semua. Kapan nanti mudah-mudahan juga ada perhatian untuk empu lokal juga ya. Karena Ponorogo ini juga dari dulu dikenal sebagai gudangnya empu-empu. Mulai dari empu Tarsan, empu Cokro Menggolo, terus ini yang Jalan Bali ini, empu Sombro yang di sana dan lain sebagainya. Banyak sekali empu senggahan juga ada. Oke, matur nuwun sedulur sudah mengikuti video kita kali ini sekilas, terus juga garis besar yang kita review. Tapi kita berharap bahwa apa yang kita sajikan dalam video kita kali ini benar-benar bisa menjadi tambahan wawasan untuk sedulur semuanya, utamanya pencinta keris dan wabil khusus untuk kaula muda di Ponorogo. Betul. Keris adalah sebuah benda seni, pusaka yang ini ya, mungkin menurut sebagian kalangan itu sebagai mendekatkan kepada menyekutukan Gusti Allah. Akan tetapi ketika kita memaknai dari sudut yang berbeda, menilai bahwa ini karya leluhur, kalau yang lawasan, kemudian ini karya ekspresi dari empu yang ada sekarang, tentunya nilainya akan berbeda lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.